Halo teman-teman, selamat datang di cerita seru hari ini. Kalian suka olahraga nggak? Ada yang suka lari, main bola, atau badminton? Nah, kali ini kita akan dengar kisah tentang seorang anak bernama Raffi yang awalnya nggak percaya diri ikut lomba olahraga di sekolahnya. Tapi tahu nggak, dengan semangat dan bantuan teman-teman, Raffi belajar hal yang jauh lebih penting dari sekadar menang. Yuk, siapkan posisi duduk paling nyaman kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan dengarkan cerita seru berjudul Raffi dan Lomba Olahraga Sekolah. Hari Senin pagi, Raffi duduk di kelas sambil menggambar bola di bukunya. Tiba-tiba Bu Rina, guru olahraga, masuk dengan semangat. Anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan pekan olahraga sekolah. Semua murid bersorak gembira. Ada lomba lari, sepak bola, bulu tangkis, dan tarik tambang. Raffi langsung membayangkan dirinya berlari cepat seperti kilat. Tapi ia ingat sesuatu. Ia belum pernah menang lomba apapun. Paling aku jatuh lagi, gumamnya. Namun sahabatnya, Lala, menepuk bahunya. Kali ini kamu pasti bisa, Raf. Ayo kita latihan bareng. Setelah pulang sekolah, Raffi dan Lala pergi ke lapangan. Lala membawa stopwatch dan peluit. Kita mulai dari lari 100 meter, katanya. Raffi mengangguk dan bersiap. Siap, mulai. Raffi berlari, tapi baru separuh jalan, napasnya tersengal dan ia tersandung batu kecil. Duh, aku gak bisa secepat mereka, keluhnya. Lala tersenyum sabar. Gak apa-apa, yang penting kamu terus berlatih. Hari demi hari mereka latihan, lari pagi, skipping, push-up ringan. Kadang Raffi ingin menyerah, tapi setiap kali melihat teman-temannya semangat, ia jadi ingin mencoba lagi. Suatu malam Raffi duduk di teras, memandangi sepatu olahraganya yang penuh debu. Ayah datang dan duduk di sampingnya. Kenapa, Nak? Kelihatannya sedih. Raffi bercerita tentang rasa takutnya kalah. Ayah tersenyum. Kamu tahu, menang itu bukan soal mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan rasa takut di diri sendiri. Raffi terdiam. Kata-kata ayah menancap di hatinya. Keesokan harinya, ia membersihkan sepatunya dan bersiap latihan lagi. Kini ia tidak ingin menjadi juara. Ia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Hari yang dinanti pun datang. Lapangan sekolah penuh warna-warni. Spanduk bertuliskan Pekan Olahraga Sekolah Ceria berkibar di angin. Raffi mengenakan kaos tim biru muda. Lomba lari 100 meter siap di tempat, teriak Bu Rina. Deg-degan, jantung Raffi berdetak cepat. Peluit berbunyi. Tit! Raffi berlari sekuat tenaga. Di tengah jalan, napasnya mulai berat. Tapi ia teringat kata ayah. Menang melawan rasa takut. Ia terus berlari, sampai akhirnya melewati garis finish. Ia bukan yang pertama, tapi bukan yang terakhir juga. Teman-temannya bersorak. Hebat Raffi! Ia tersenyum lebar. Itu kemenangan sejati baginya. Keesokan harinya, lomba sepak bola digelar. Raffi jadi penjaga gawang. Timnya sempat kebobolan 1 gol. Tapi Lala menyemangati, kita belum kalah. Raffi menatap bola dengan penuh fokus. Saat bola datang lagi, ia melompat tinggi dan plak! Bola berhasil ditangkapnya. Penonton bersorak. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Tapi semua senang karena bermain jujur dan sportif. Yang penting kita kerjasama, kata Raffi. Bu Rina mengangguk bangga. Itu semangat olahraga yang sejati. Upacara penutupan digelar. Bu Rina membagikan medali. Lala mendapat medali emas untuk lompat jauh. Raffi tidak menang medali, tapi saat namanya dipanggil untuk penghargaan semangat dan sportivitas terbaik, seluruh teman-teman bertepuk tangan. Raffi tersenyum haru. Ia belajar bahwa
Olahraga bukan hanya tentang kecepatan atau kekuatan, tapi juga tentang kerja keras, kejujuran, dan pantang menyerah. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Hari ini aku kalah di lomba, tapi menang dalam semangat. Dan sejak itu, Raffi jatuh cinta pada olahraga, bukan untuk menang, tapi karena membuat hatinya kuat. Wah, seru banget ya cerita Raffi hari ini. Dari cerita ini, kita belajar bahwa olahraga bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerjasama, dan pantang menyerah. Raffi nggak dapat medali emas, tapi dia dapat sesuatu yang lebih berharga, keberanian dan hati yang kuat. Kalau teman-teman suka cerita ini, jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa olahraga setiap hari. Bye-bye.